dalam hati itu teristimewa tanaman. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprilia Yenua yang akan membawa podcast saja ya saya menyebutkan, karena ini adalah podcastnya santai aja gitu ya. Emang kita ngobrolnya ngobrol santai, nggak ada beban kayak gitu, karena kan cuma sharing-sharing juga. Dan terima kasih juga udah mampir ke video ini dan selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini nih aku punya narasumber yang nantinya akan wawancara kepada saya dan membagikan tips-tips kepada penonton semuanya untuk yang berkaitan dengan tanaman, seputar tanaman dan hobi tanaman gitu. Perkenalkan, ini Kak Yusua ya Kak. Sapa dulu ke penonton. Perkenalkan, nama saya Yusua Rubidiana. Oh iya. Oke. Berarti nanti ini selama beberapa menit ke depan akan menemani bincang kita ya. Namanya ini podcastnya podcast saja, jadinya podcast santai aja. Santai Ya aja. kita ngobrol-ngobrol santai karena nantinya cuma membagikan sharing hobi atau pengalaman, dan nantinya di akhir bagian video ini nanti ada tips khusus buat penonton yang sudah mampir ke video ini. Siap. Oke Kak Yosua, aku mau nanya nih, alasan kenapa sih bisa sampai sekarang masih suka hobi atau koleksi tanaman-tanaman hias kayak gitu? Ya, karena saya suka dari dulu. Lebih menarik, bisa dilihat dalam hati itu teristimewa tanaman. Oh, berarti emang dari dulu tuh emang udah suka tanaman kayak gitu ya? Oh iya, jelas. Dari waktu ke waktu karena ikut trending juga, ikut ada yang viral-viral, nanti apa yang lagi booming sekarang tanamannya, berarti Kak Yosua ini ngoleksi kayak gitu ya? Bermacam-macam. Oh, bermacam-macam. Ya, Oke, sangat oke. banyak tanamannya. Terus kenapa sih bisa jadi suka gitu loh, bisa jadi hobi kayak gitu? Apa karena ada bisa bikin apa ya, bring happiness tuh maksudnya kayak bikin happy, apa bikin mata nggak lelah, kan biasa buat hiburan juga kayak gitu? Kalau tanaman itu bagi saya itu kayak nyawa saya. Oke, Ya, boleh. karena sumber kehidupan itu dimulai dari benih yang kecil menuai yang besar. Oke, bagus. Itu sebuah apa ya, kayak kata-kata mutiara kayak gitu ya buat Oke. teman-teman yang mendengarkan, bisa buat inspirasi juga nih. Lanjut nih Kak. Terus kapan sih Kak Yosua tuh hobi tanaman hias? Saya dari kelas 6 SD mulai bercocok tanam dari tanaman-tanaman benih singkong, terus benih terong, Oh, berarti semangka. kalau bisa ya yang menghasilkan buah atau sayur tapi untuk konsumsi sendiri kayak Benar gitu. sekali. Oke. Terus ngikut hobinya ayah atau ibu atau simbah kayak gitu? Itu apa? saya dari simbah. Oh, dari simbah. Ya. Berarti dari kecil kayak diajak ke sawah kayak gitu ya? sampai bermain air gitu. Oh, berarti awalnya cuma main-main Nah, kayak gitu ya? main-main. Terus kok lanjut jadi hobi kayak gitu? Sangat senang sekali. Iya. Selanjut nih, terus gimana nih pengalamannya, apa ya, sejak kecil udah diajari bercocok tanam sampai sekarang bisa jadi kelanjutan jadi hobi kayak gitu? Dulu hanya iseng-iseng aja saya. Dulu suruh cuma mencangkul, terus dikasih tanaman benih, dituangkan lalu dikubur. Oh, berarti tetap diajari caranya kayak Iya. gitu ya sama nenek sama kakek di sawah. Jadi bisa tahu gimana tuh ngolahnya yang benar kayak gimana, atau perawatannya Iya, benar. sampai pemanenan mesti nanti jadi tahu bagaimana, dan sekarang bisa keturutan jadi hobi gitu ya Kak? Ya, sangat sekali. Nah, Oke, kalau tadi katanya bisa sama nenek kakek bercocok tanam di sawah kayak gitu, bibitnya atau sumber tanamannya gitu dari mana nih Kak? Apa supplier, apa Kakak beli di mana, apa ada yang antar atau bahkan udah langganan kayak gitu? saya beli di Klaten, Oh iya, di Nah. Klaten. dekat stasiun Ceper. Namanya Stasiun Ceper ya. Ya, itu ada ruko kecil namanya Bang Jos gitu. Oh gitu. Oke. Oh, jadi itu menyediakan segala apa ya, kayak yang bercocok tanam, mulai dari Ya. bibitnya atau perawatannya, yang pupuk atau Itu semua mencakup semuanya semua udah ada. Jadi tersedia. biasanya langganannya di situ ya Kak? Ya, dari kelas 6 itu. Tapi kakek nenek udah dari kecil. Oh, dia berarti suka. itu kayak udah terjamin jadinya sumbernya buat bercocok tanam itu pupuk, dari pupuk sampai benih. Ya, Ambilnya di situ gitu itu ya. semua. Oke. Terus lanjut nih, apa ya, kayak
Terus kualitasnya nih kak, kalau di sana bisa terjamin karena udah langganan kan ya, otomatis Ya, udah lama. ya pasti tahu kan. Pasti itu kualitasnya dari impor lebih kalah gitu. Oh, walaupun impor kayak gitu, tapi kan nanti hasilnya yang di apa ya, yang berbuah itu tadi tumbuh subur atau Ya, lebih Ya. murah juga di sana. Daripada di kota-kota lain lebih mahal pajaknya. Oke. Situ lebih murah. Oke. Terus nih kak, kan otomatis kalau anak muda tuh masih banyak kegiatan di luar kayak Ya. main, nongkrong, apa belajar, bahkan masih sekolah kayak gitu tuh. Gimana sih kakak tuh membagi waktu antara hobi sama yang kegiatan-kegiatan yang ada di luar kayak gitu? Kalau saya bercocok tanam Mm-mm. itu dari subuh jam Oke, 5. dari subuh. Ya, sampai jam 8. Itu udah paten setiap harinya Ya, seperti itu ya? pasti itu. Oh. Terus saya kalau setelah itu kan langsung saya berenang. Oke, berarti kayak aktivitas dulu gitu. Ya, kan habis keringatan kan, Ya. langsung saya berenang. Kalau Senin sampai Jumat berarti nggak bakalan lupa sekolah ya. Wah, Pasti yang diprioritaskan itu kan harus sekolah. Ya. Karena kan secara ya masih anak muda, pasti kan menempuh pendidikan kayak gitu, tapi tidak apa ya, terus melepaskan tadi hobi bercocok tanam itu. Kalau tadi ya. saya kelas tuh saya ambil kelas sore. Oh, ambilnya Ya, kelas sore. Saya kan soalnya kuliah di Laten sana. Oh iya. Jadinya enggak apa ya, antara hobi sama kegiatan itu enggak mengganggu Ya, enggak sama sekali. Oke, berarti aman ya, bisa ya buat hiburan, Ya. refreshing, sama kan udah suntuk kegiatan sekolah Benar. atau kegiatan lain yang ada di luar kayak gitu, hiburannya ya bercocok Bercocok tanam, tanam itu itu. tadi. Oke. Kan kalau misalnya ada narasumber, kita tuh biasa apa ya, minta-mintain tips gitu. Nah, Ya. ini tips gimana sih biar sobat-sobat milenial yang ada di luar itu bisa apa ya, bisa senang, bisa hobi dengan bercocok tanam. Karena kan yang di lingkungan kita kan banyak nih tanaman, mulai dari tanaman hias atau tanaman yang bisa dipanen kayak gitu kan, harus dijaga atau dilestarikan, bahkan Nah. dikembangkan kayak gitu kan. Kalau pertama itu pemuda sekarang kan kaum orang pada gengsi, takut kotor ya kan. Benar. Dia itu dikit-dikit, maaf ya, skengeran ya kan. Ya, maksudnya kayak proteksi itu apa ya, perlindungan dirinya tuh Perlindungan kayak diri. takut panas lah, takut Nah. nanti gatel-gatel kayak Oke, gitu benar. ya. Terus kedua ada perawatan kuku, ketek, takut. takut nanti kotor Ya, kayak pasti. gitu ya. Enggak cowok enggak cewek mungkin kan sama aja. ya kan? Ya, asal kaum muda kan kadang seperti itu. Nah, yang pertama itu tipsnya jangan gengsi teman-teman, karena kan ya namanya tanaman kan nggak bisa dilepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita, mau ke utara mau ke selatan, pasti kan ketemunya juga tanaman, atau tanaman hias yang ada di sekitar rumah kita, atau tanaman yang bisa dipanen karena untuk menghidupi kita juga, karena kan bermanfaat. Karena bermanfaat itu kan yang pakai juga kita, yang mengupayakan juga harus kita ya kan. Iyalah. Terus apalagi nih kak tipsnya? Terus ada lagi tips buat anak-anak kaum muda. Apa gitu? Sekarang YouTube kan punya banyak gadget kan. Nah, itu banyak tutorial. Oh iya. Ya kan, lebih mudah sekarang. Kalau dulu itu kita harus belajar menggali. Berarti kayak otodidak gitu ya, Nah, belajar benar dengan sekali. sendiri Itu cara kayak simpelnya gitu. otodidak. Berarti kayak apa ya, nggak ada alasan untuk aku nggak bisa bercocok tanam. Nah, Kan ya. sekarang kan medianya udah banyak nih, karena kan ada sumber YouTube atau tutorial yang ada bahkan ada makalah atau katalognya kayak gitu ya kak. Sekali. Terus apalagi nih kak, selain dari jangan gengsian sama nggak ada alasan untuk nggak bisa, karena sekarang kan udah canggih gitu ya zamannya. Oke, Terus kemudian. Dan jangan terlalu banyak apa ya, mengeluh kita. oh berarti kan harus semangat gitu ya. Semangat. Sebenarnya mengeluh boleh, tapi kan asal dilakuin dan dengan porsi yang Nah, apa ya, sepadan gitu loh ya. sepadan juga. Ada aksi dan ada ngeluh, nggak apa-apa kayak gitu ya. Ya, Yang tapi penting- jangan setiap saat. betul banget. Terus kalau apa ya, kalau kakak sendiri nih, tips yang paling ngena untuk terakhir nih, tips yang apa ya bisa diterapkan ya dengan harga yang nggak ada harganya, mungkin apa ya, nggak dibeli atau gratis, dan yang penting itu adalah niat gitu ya, Iya, Kak. Yang penting itu pastinya. yang paling penting niat, karena kan kalau semua hal yang nggak dimulai dari niat nggak bakalan Nggak bakal kejadian juga ya. Terus terakhir nih kak, apa sih kata-kata mutiara gitu ya, apa quotes-quotes yang bisa diberikan kepada nih penonton yang paling istimewa untuk bisa apa ya, ya untuk memulai apa ya, aksi untuk berkegiatan, bukan jadi generasi yang malas gerak atau mager kayak gitu.
Ini kata-kata yang paling pedih sekali. Oke, berarti maknanya terlalu dalam gitu ya Nah. Kak. Rutinitas, formalitas, totalitas. Oke, berarti rutinitas, formalitas, totalitas. Nah. Terus Kita harus memenuhi totalitas. karena yang paling penting itu yang terakhir tadi yaitu totalitas. Nah, Terus kenapa sih Kak harus rutinitas? Ada unsur rutinitas kan tadi yang pertama. rutinitas itu kegiatan sebagai awal kita memulai lapangan kerja. Berarti harus dilakukan secara rutin Rutin. kayak gitu. Nah, Nggak iya. boleh apa ya? Mungkin jeda boleh ya. Kalau jeda boleh tapi jangan terlalu jedanya terlalu panjang kayak gitu Nah. karena kan namanya belum bisa dikatakan rutinitas kayak Nah, gitu karena kan iya, iya. otomatisnya rutinitas itu dilakukan secara rutin. Nah, Terus sekali. yang kedua tadi ada formalitas. Itu ya, Kayak formalitas. Itu kita bersikap santai dalam bekerja, tapi memuai hasil yang memuaskan. Oh berarti kayak hobi tadi ya. Iya, Misalnya ya yang benar penting sekali. tuh kita melakukan kayak nunjukin aksi. Oh ini loh kita tuh melakukan kayak formalitas kasarannya tuh biar dianggap sama orang-orang kayak oh dia anak rajin nih selain rutin melakukan tadi kan melakukan Ya. aktivitas juga dengan formalitasnya mengerjakan sebuah pekerjaannya kayak gitu. Benar sekali. Terus yang terakhir nih katanya tadi terakhir itu totalitas tapi yang itu yang harus paling penting dan apa ya yang harus dilakukan dengan penuh dengan apa ya ya dengan totalitas kayak gitu. Kenapa nih Kak? Totalitas anggapan saya itu kekuatan kita dalam bercocok maupun melakukan hal pekerjaan itu. Berarti kayak melakukan penuh dengan apa ya? powerful. Nah, powerful, penuh Nah. dengan kekuatan kayak gitu. Iya. Karena semua yang dilakukan nggak boleh setengah-setengah kayak Iyalah. gitu ya Kak. Karena walaupun hobi kayak gitu, karena kan hobi nanti bisa beruntung juga buat kita atau sekadar untuk hiburan atau yang lain kayak gitu. Iya, benar sekali. Kan kayak apa ya tadi? Semua yang dilakukan itu harus apa ya? Dengan penuh dengan kekuatan atau yang dia tadi Kakak nyebut itu powerful gitu ya. Powerful. Karena kan enggak apa ya karena kan semua yang dilakukan setengah-setengah tuh kayak kayak apa ya kesannya kayak kita nggak niat melakukan nggak hobi niat tersebut ya kan walaupun cuman hobi kita lakukan pas waktu senggang aja kayak Ya. gitu kan tapi tetap harus dilakukan secara powerful itu Powerful tadi itu. ya Kak betul-betul. Di akhir ini nih Kak akhir bagian video ini aku ngucapin terima kasih banget buat Kak Yosua karena udah mau meluangkan waktu Ya. diwawancarai mengenai hobi dan bisa sharing tips kepada nanti penonton. Kami harap bisa apa ya bisa menerapkan bisa apa ya tipsnya tuh berguna dan terima kasih juga Kak Yosua karena udah membantu saya untuk memenuhi tugas UAS karena ini adalah salah satu proyek untuk apa ya untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dan untuk selanjutnya pokoknya jangan apa ya Kak jangan apa ya jangan menyesal karena saya udah mewawancarai walaupun Enggak lah. mengganggu waktunya sedikit kayak gitu ya Kak. Jadi ya di akhir kata terima kasih juga kepada penonton karena udah mampir ke video ini dan udah apa ya nanti akhirnya bisa menerapkan tips-tips yang udah dibagiin Kak Yosua kepada penonton-penonton semua. Jadi ya selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan nih buat teman-teman. Protokol. Ya protokol kesehatan harus dipenuhi dan di tengah pandemi seperti ini kita harus was-was dan yang pasti tetap berjaga jarak ya Ya, Kak. walaupun tidak memakai masker tapi kita sudah tes swab aman. Ya, dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi yang sudah mendapatkan jatah untuk vaksinasi dan jangan lalai dalam melakukan menjaga protokol kesehatan juga. Terima kasih dan sampai jumpa kembali semuanya.